Jadi setelah nanti tanggal 1 misalnya gajian ya, kan otomatis setoran pajaknya itu dalam bentuk deposit ya. Kemudian di hari berikutnya atau tanggal-tanggal berikutnya, bendahara wajib membuat e-bupotnya. E-bupotnya nanti dalam bentuk XML ya, diupload sama kayak dulu yang e-bupot. Untuk yang di luar gaji tadi pilihan, tapi disarankan untuk pakai yang tanpa deposit ya, langsung bikin SPT, kemudian nanti muncul tagihannya, kemudian nanti billingnya dilampirkan di SPM atau SP2D LS-nya. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita sekarang udah zamannya Kortek ya. Jadi DJP online sudah nggak dipakai lagi. Jadi kita mau nggak mau harus belajar Kortek. Bedanya Kortek dengan DJP online itu kalau zaman DJP online itu kan kita bisa membuat billing dulu ya, baru bikin SPT-nya belakangan. Nah, kalau di Kortek ini dibalik. Jadi kita nggak bisa bikin billing kalau belum membuat SPT. Nah, seperti itu ya, SPT dan e-bupot ya. Nah, yang susah nanti adalah untuk pembuatan e-bupot gaji. Gaji itu kan pegawainya banyak ya. Jadi nanti akan kesusahan kalau dibuat di awal gaji itu. Nah, solusinya gimana? Ternyata ada solusi. Jadi gaji itu bisa lewat deposit pajak, biar tidak dibuat e-bupotnya di awal. Nah, ini yang menarik ya, ada deposit pajak. Nanti untuk bendahara, khususnya bendahara daerah ya, deposit pajak itu bayanginnya seperti uang panjar, uang UP gampangannya gitu. Jadi dikasih uang panjar dulu, dibayar dulu pajaknya ya dalam bentuk uang panjar tadi. Berikutnya baru SPJ-nya. SPJ-nya itu ya e-bupotnya itu, SPT masanya itu. Seperti itu ya. Jadi untuk mempermudah proses gaji dari PPh 21. Kalau dibuat di awal mungkin akan kerepotan ya PPh 21. Makanya ada deposit pajak di sini. Nanti kita cerita panjang lebar tentang deposit pajak. Kita ke ini dulu ya, alur prosesnya dulu ya, alur proses di Kortek di sini ya. Ini untuk bendahara pemerintah itu dibagi ada dua, yaitu instansi pusat dan instansi daerah atau desa. Ini daerah sama desa itu sama alurnya ya. Bedanya apa antara pusat dan desa? Bedanya hanya di siklus SP2DLS ya. Karena di pusat itu kalau bikin SP2DLS itu nggak perlu membuat kode billing untuk potongan pajaknya ya. Jadi lebih mudah kalau di pusat itu. Kenapa begitu? Karena pusat itu uangnya keluar dari rekening kas umum negara, kemudian potongannya masuk kembali ke rekening kas umum negara. Jadi in out aja ya. Jadi lebih gampang kalau di pusat itu. Nah, yang susah itu kalau untuk instansi daerah tadi, rekeningnya keluar dari RKUD, kemudian potongan pajaknya kan harus di-store ke kas umum negara ya. Jadi harus membuat kode billing mau nggak mau gitu ya. Jadi untuk pusat lebih gampang ya siklus LS ya. Jadi potongan SP2DLS itu sudah dianggap menjadi seperti deposit gitu. Tinggal nanti diteruskan sampai ke SPT masanya. Ini untuk SP2D instansi pusat. SP2D instansi daerah tadi, karena kita itu nggak bisa untuk potongan SP2D tanpa dilampiri kode billing tadi ya. Nah, di sini ada dua cara. Ada dua cara ya, baik itu LS atau UP. Yaitu cara pertama, itu kita membuat SPT dulu. Ini ya, input bukti potong, kemudian draft SPT, kemudian nanti akan terbit kode billing ya, kemudian SPT masa. Ini yang normal ya, yang gampang lah, yang untuk sehari-hari. Ini di luar gaji bisa seperti ini. Nah untuk gaji kan nggak bisa, kita bikin SPT masa duluan itu pasti akan susah. Nah maka dari itu tadi ada yang namanya deposit. Jadi kita SPT masanya dibalik di akhir, kita bikin panjar tadi.
seperti UP ya. Kita store dalam bentuk panjar, nanti di hari berikutnya baru membuat bukti potongnya dan SPT masanya. Begitu ya gambarannya. Harusnya paham nih kalau bendahara itu uang panjar itu paham lah. Uang panjar itu belum ada SPJ-nya, jadi harus dibuat rinciannya lah gampangannya. Rinciannya itu setelah SPJ-nya selesai gitu. Jadi ketika gaji, ini gaji khususnya ya, untuk pembuatan SPM gaji nanti dilampirkan untuk potongan depositnya ya. Jadi kita store ke kas negara dalam bentuk deposit ya. Setelah itu baru di SPJ-kan. Kurang lebih seperti ini gambaran umumnya ya. Untuk sistem deposit ini itu enggak cuma untuk gaji ya. Semuanya bisa pakai deposit. Baik yang UP maupun LS bisa pakai sistem deposit. Tapi menurut saya yang harus pakai deposit mengharuskan itu adalah gaji. Kalau yang lain itu pilihan aja. Bisa pakai deposit, bisa bikin SPT-nya dulu. Kalau bikin SPT berarti kan nggak perlu bayar deposit ya, karena nanti sudah keluar billing langsung dibayarkan. Jadi seperti sebelum Kortek lah intinya gitu. Jadi nanti buat SPT dulu, kemudian nanti kan di SPT muncul itu ya pajak terhutang. Nah nanti otomatis keluar billingnya. Nah billingnya yang dibayarkan. Dan saran saya mending nggak usah pakai deposit ya di luar gaji ya, tapi pakai deposit bisa sebenarnya. Biar nanti SPT-nya nggak lupa. Jadi mending yang alur yang ini, yang tanpa deposit. Tapi untuk gaji sepertinya harus deposit sepertinya. Untuk yang di luar gaji tadi pilihan, tapi disarankan untuk pakai yang tanpa deposit ya. Langsung bikin SPT, kemudian nanti muncul tagihannya, kemudian nanti billingnya dilampirkan di SPM atau SP2D LS-nya atau GU. Mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan nggak salah ya karena saya juga bukan dari KPP, tapi yang saya pahami seperti ini untuk deposit dan non langsung input SPT ya di Kortek. Bedanya itu seperti itu. Kalau dulu DJP online itu kita bisa membuat billing dulu baru SPT-nya belakangan, tapi untuk di Kortek itu nggak bisa, SPT dulu baru membuat billing. Kemudian untuk khusus untuk gaji ya, karena kita nggak bisa membuat SPT gaji di depan, itu disediakan menu deposit pajak. Tapi deposit pajak tetap harus dibuat e-bupotnya. Jadi setelah nanti tanggal 1 misalnya gajian ya, kan otomatis setoran pajaknya itu dalam bentuk deposit ya. Kemudian di hari berikutnya atau tanggal-tanggal berikutnya, bendahara wajib membuat e-bupotnya. E-bupotnya nanti dalam bentuk XML ya, diupload sama kayak dulu yang e-bupot. Seperti itu kira-kira. Nanti video berikutnya kita ke prakteknya ya. Jangka waktu kedaluarsanya untuk billing deposit itu 7 hari ya. Beda dengan billing pajak yang 1 bulan masa kedaluarsanya. Oke. Ini saya juga belajar ya, bisa salah, bisa benar. Sekian, terima kasih.